Allah. Jangan ketika ada masalah baru nyambung dengan Allah, baru berdoa kepada. Rata-rata kebanyakan kita jemaah sekalian, manusia ini mau beribadah kepada Allah kalau ada masalah. Kalau sakit khusyuk doanya Pak, kalau bisnis bermasalah khusyuk doanya Pak. Tapi kalau sehat kadang-kadang lupa kita berdoa, beribadah pada Allah. Kalau bisnis lancar kadang-kadang kita lupa untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah ini Pak yang diinginkan oleh Allah. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, haqqullah alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi ahada. Benar-benar beribadah kepada Allah dan tidak syirik dalam peribadatannya itu. Apalagi terang-terangan syirik Pak, beribadah tapi beribadahnya kepada jin, kepada setan. Na'udzubillah. Ibadahnya tidak murni langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak terjadi Pak dalam kehidupan kita ya. Nah, kalau sudah demikian, sampean punya hak Pak kepada Allah. Apa hak kita kepada Allah? Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Dan haknya hamba manusia ini kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah sekali-kali tidak akan mengazab hambanya selama hambanya dalam hidupnya itu tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, mohon maaf Bapak, kalau sampean berbuat dosa, dan pasti kita berbuat dosa karena kita manusia, punya syahwat, punya hawa nafsu, punya keinginan yang liar. Yang keinginan syahwat dan nafsu kita ini Pak terkadang mengalahkan nurani kita, mengalahkan berpikir cerdas kita. Banyak orang pinter, profesor, doktor, master bisa tergelincir dengan dosa Pak karena rongrongan syahwatnya. Itu pasti sebuah keniscayaan. Dan Allah Pak punya sifat Ghafur, Ghaffar, Rahman, Rahim, Tawwab. Selesai sudah Pak. Kalau bab ini saya sudah yakin jemaah sekalian. Kalau setiap malam sampai ngangkat tangan, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, selesai sudah Pak. Sampai perhatikan Pak dari subuh tadi bangun sampai nanti isya sampai mau tidur Pak, sampai evaluasi Pak mana salahnya. Kalau salah langsung sampai istighfar pada Allah dan tobat, selesai sudah Pak. Karena Allah telah memiliki sifat namanya Tawwab, Ghafur, Ghaffar, selesai. Rahman, Rahim. Tapi kalau syirik ya akhi, hati-hati Pak. Allah sangat murka, menduakan Allah dalam doa, menduakan Allah dalam peribadatan. Na'udzubillah. Sampai beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada bab yang lain Pak. Nyembah Allah tapi nyembah batu, nyembah Allah tapi nyembah jin, nyembah Allah tapi nyembah kuburan, nyembah Allah tapi nyembah macam-macam. Hati-hati jamaah sekalian. Murnikan Pak tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'. Allah tidak akan mengazab hambanya kalau dia tidak pernah syirik dalam hidupnya. Pasti Pak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Mu'adz, afala ubashirun nas ya Rasulullah? Boleh enggak kabar gembira ini, kabar baik ini saya ceritakan pada sahabat-sahabat kami? Qala la tubashirhum fayattakilu. Jangan. Cukup untuk kamu saja kata Nabi. Aku khawatir kalau kau ceritakan nanti hanya mengambil bab ini saja, tidak memperbanyak masalah yang lain kata Nabi. Dia hanya bertawakal dengan bab ibadahnya saja. Tapi oleh Sayyidina Mu'adz, subhanallah, begitu Nabi meninggal dulu Pak, disampaikan hadis ini kepada kita. Kenapa? Karena ini manfaatnya luar biasa. Ini bab raja Pak yang membuat kita optimis. Insya Allah kalau sampai 5 waktu di masjid seperti ini, doanya hanya kepada Allah, Masya Allah, iman dijaga dengan betul, Qur'annya dibaca tiap hari, sudah Pak. Itulah bekal kita yang sebenarnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita masuk surganya Allah dan dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, diperkuat lagi jamaah sekalian di hadis berikutnya, hadis nomor 16. Anil Barra' bin Azib radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah muttafaqun alaih. Ya akhi, pertanyaan Pak di alam kubur ini sesuatu yang hak Pak. Karena di alam kubur nanti akan ada malaikat mungkar dan nakir mempertanyakan Pak, apa yang sudah kita perbuat di dunia ini. Kesimpulan pertanyaannya intinya dua sebenarnya jamaah sekalian. Cuma oleh para ulama menafsirkan mendalami bahasa Nabi 4 Pak yang ditanyakan. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Insyaallah Pak sampean tiap salat sudah bersyahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, sampai juga telah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ada lagi yang ketiga Pak, wa ma imamuka, siapa yang mengarahkan hidupmu. Sampai nanti akan mengatakan Al-Qur'anu imami, Quran itu yang mengarahkan hidupku. Makanya ya akhi, sampean Pak ketika sudah sempurna bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, jangan lupa Pak yang ketiga ini. Ayo akrab dengan apa? Al-Quran. Quran ini Bapak Ibu akan menyelamatkan sampean pula dari ancaman azab kubur. Dan tidak boleh Pak kita mengaku sebagai umat Muhammad tapi tidak bisa baca Quran. Ini musibah jemaah sekalian. Oke. Terus yang ketiga ini, yang keempat ini Pak yang agak riskan sedikit. Dan saya berharap mudah-mudahan sampean di sini semuanya tidak ada masalah satu sama lain. Jaga persaudaraan di antara kita. Allah nanti akan bertanya lewat lisan malaikat mungkar wa nakir mengatakan kepada kita, waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu. Insya Allah kalau jenengan nanti meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah semua Pak ya. Tapi mudah-mudahan husnul khatimah Pak, kita tidak meninggalkan beban. Jangan sampai kita meninggal dunia sementara kita masih ada saudara kita yang kita terputus tali silaturahim. Demi Allah Bapak, kalau kita meninggal dunia kita masih tidak akrab dengan tetangga, terganjal Pak alam kubur kita ini ma'asyal muslimin. Wallahi demi Allah saya bersumpah pula atas nama Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu dan para pemirsa kajian YouTube Masjid Al-Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, dimanapun berada, sampean meninggal dunia kemudian dengan kakak adik tukaran gak tegur sampai mati dalam kondisi seperti itu, bisa terancam Pak dengan azab kubur ini. Saya berharap tolong evaluasi Pak bagaimana persaudaraan di antara kita ini. Bagaimana hubungan saya dengan orang tua saya? Bagaimana hubungan saya dengan istri dan anak-anak saya? Mungkin ada Pak di antara kita cerai, tapi jangan sampai terputus tali silaturahim. Apalagi cerai punya anak. Ya sudah cerai kita jadi bersaudara Pak, mantan suami mantan istri. Tapi anak jangan sampai jadi korban Pak, ada kebencian sehingga dia tidak punya figur yang jelas. Hati-hati bab seperti ini. Jangan sampai kita meninggal dunia sementara kita Pak tidak tegur sapa dengan kakak adik karena berebut warisan umpamanya, atau tersinggung dengan ucapan ipar, sampai mati dalam kondisi kita tidak tegur sapa. Azab kubur menunggu kita pada manusia-manusia seperti itu. Hati-hati jemaah sekalian. Ini juga yang menjadi ganjalan-ganjalan kita. Kalau sudah bisa semuanya, apa kata Allah? Kata Nabi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Ayo Pak, mudah-mudahan Allah kokohkan lisan kita ini untuk terus bisa mengucapkan kalimat yang konsis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quran menjadi pedoman hidupku dan saya bersaudara. Saya tidak punya musuh di dunia ini kecuali musuh saya satu-satunya cuma yang namanya asyaitan. Yang lainnya Pak saudara saya. Apapun latar belakangnya, apapun latar belakang organisasinya, benderanya dan lain sebagainya, selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini saudara saya. Ini saudara saya. Saya tidak boleh kemudian bercerai-berai, apalagi sampai bermusuhan Pak, saling memfitnah satu sama lain. Mati dalam kondisi seperti itu jamaah sekalian, mohon maaf. Azab kubur ini Pak kadang-kadang menunggu orang-orang yang seperti itu.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu hadis lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, subhanallah, sabda Nabi, sabda Rasulullah, innal kafira, orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu, idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya. Orang-orang kafir itu Pak, kalau berbuat kebaikan di dunia langsung dibalas oleh Allah Pak, diberi makan di dunia Pak karena kebaikannya itu jamaah sekalian. Wa amal mu'min, adapun orang-orang beriman, fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah, nanti pahalanya disimpan, akan diberikan di akhirat. Wa yaqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah membarengi kepada orang-orang mukmin itu rizkinya di dunia akan ketaatannya Pak. Makanya sampean lihat Pak, kalau bicara rizki ya, lihat Pak, orang-orang yang taat kepada Allah Pak, itu paling tenangnya manusia Pak. Mohon maaf, saya perlu menggarisbawahi sedikit masalah rizki ini ya. Ini berkali-kali saya menyampaikan di momentum manapun pula. Rizki itu Pak tidak hanya berbentuk apa? Berbentuk uang. Ya, kalau berbentuk uang Pak, banyak orang sekarang Pak uangnya miliaran, mungkin triliunan Pak, tapi tidak bisa menikmati uangnya jamaah sekalian. Uang makan rawon saja nggak bisa, makan soto Banjar saja nggak bisa Pak, makan soto Lamongan juga nggak bisa, makan pecel juga nggak bisa. Uangnya triliunan, miliaran. Jadi rezeki itu bukan uang jamaah sekalian. Rezeki itu Pak kesehatan. Allahu Akbar. Rezeki itu pikiran tenang, cerdas, tidak pikun. Buat apa Pak? Duit akeh tapi pikun. Na'udzubillah. Rezeki itu jamaah sekalian istri yang setia, suami yang perhatian sama ibu. Rezeki itu jamaah sekalian anak-anak yang birrul walidain, yang qurratu ain dalam kehidupan kita. Itu rezeki Pak. Buat apa duit banyak tapi anak narkoba? Anak tidak hormat sama kita sebagai orang tua Pak. Anak lebih cinta kepada istrinya daripada cinta kepada kita sebagai orang tua. Itu bukan rezeki jemaah sekalian. Nah, ini semua berbanding lurus dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Pak, itu kebaikan-kebaikan yang sudah sampean lakukan Pak, disimpan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan menjadi pembendaharaan kita, pembendaharaan surga kita Pak, di akhirat nanti, menunggu kehidupan kita di sana nanti. Nah saudara sekalian, wa fi riwayah innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fid dunya. Allah tidak akan mendalimi bagi seorang mukmin yang berbuat kebaikan, ya, yu'ta biha fid dunya, yang dia berikan di dunia, wa yujza biha fil akhirat, pasti itu akan dibalas di akhirat. Andai kata di dunia tidak langsung diberi oleh Allah jemaah sekalian, sampean berbuat baik Pak, sampean sudah berdoa taat kepada Allah, terus keinginan-keinginan sampean enggak terlaksana, Allah faham betul jemaah sekalian. Sampean harus optimis, itu disimpan oleh Allah di surganya nanti jemaah sekalian. Tidak ada yang konyol Pak buat kita. Tapi untuk orang-orang kafir memang sengaja Pak, makanya jangan kaget Pak, kenapa orang-orang kafir sukses? Memang iya Pak, itu berbanding lurus dengan kebaikan yang mereka perbuat, diberi oleh Allah di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah kita jemaah sekalian, dunia dapat, akhiratnya pun dapat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 10 menit kita berdiskusi saja, berdialog. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua hidayahnya, inayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa yang kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah dalam kehidupan kita ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin.
Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir.